Hi, Juzin is here. Welcome back to Juzin Translation YouTube channel. I'm very glad that I meet you again guys in this video to give you a new lesson. Okay, for the ongoing English Intermediate Grammar. Pada video kali ini Juzin senang banget karena Juzin bisa ngasih video baru lagi dan khusus pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan quantifier. So, what is it in English? Oke, jadi Juzin tidak akan memberikan definisi sebenarnya, tapi lebih kepada contoh-contohnya. Nah, contoh-contohnya seperti yang kalian baca pada screen ini. Much, many, little, few, lots of, ya kan? Much dan many artinya banyak, little dan few artinya dikit, lots of artinya banyak. Nah, ada beberapa quantifier atau penjelas untuk memberikan makna takaran atau banyak sedikitnya suatu benda, oke, dalam bahasa Inggris. Nah, karena ini adalah level lanjutan, jadi kita harus bisa paham membedakan penggunaan dari quantifier yang udah Juzin taruh di sini. Oke, kita langsung aja mulai penjelasannya. I hope that you are guys ready for this. Yep, let's get started. In the first place, we are going to take these words. Much, little, many, and few. Oke ya. Much, little, many, and few. Apa perbedaannya? Oke. Kita taruh ya yang pertama. Much. Oke. Much kalau kita artikan berarti banyak. Dan little kita artikan sedikit. Gitu. Oke. Khusus untuk much dan little itu dipakai apabila yang kita jelaskan itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Atau yang nearly impossible to be counted. Atau uncountable noun. Contohnya, I need much time to finish this project. Aku butuh banyak waktu menyelesaikan proyek ini. Karena kita tidak bisa menghitung waktu, oke, maka kita gunakan much, banyak waktu gitu. Benda yang lain misal much sugar, oke, much salt, oke, banyak garam, banyak gula gitu kan. Nah, kita gunakan much. Tapi apabila kita mau bilang sedikit, maka kita gunakan little. This charger will supply little energy to the phone. This charger will supply little energy to the phone. Pengisi daya ini akan mendorong sedikit energi ke ponsel. Nah, sedikit untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, kita pakai little. Alright, oke. Jadi lawan kata dari much adalah little. Kemudian, many dan few. Nah, many sama artinya dengan much, tetapi many dan juga few dipakai untuk menjelaskan kata benda yang bisa kita hitung. Alright. Contohnya, many friends of mine are working at tech company. Many friends of mine are working at tech company. Banyak temanku sedang bekerja di perusahaan teknologi. Nah, many friends, bukan much friends, tapi many friends, karena kita bisa menghitung teman kita. Many friends. Alright. Kemudian kalau kita bilang sedikit bukan little, tapi a few. Contohnya, I decided to stay around here because a few cars passed by. I decided to stay around here because a few cars passed by. Jadi, aku memutuskan tinggal di sekitar sini karena sedikit mobil yang melintas. Karena mobil bisa kita hitung jumlahnya, maka kita gunakan a few untuk bilang sedikit. Gitu. Alright? Jadi, kita bisa berikan pengelompokan. Much bergandengan dengan little, many bergandengan dengan few. Kemudian, untuk bilang banyak, tidak hanya much dan many, tetapi a lot of, lots of, plenty of. Nah, in most of spoken English, we can find out these expressions easily. Jadi kita bisa gunakan juga loh, a lot of, lots of, plenty of, oke, banyak dan lebih daripada cukup untuk kata benda yang baik bisa dihitung maupun tidak bisa dihitung. Jadi, kalau kita bilang lot itu ya general, oke? Tidak spesifik seperti much dan many. Contohnya, wow, amazing, a lot of friends congratulate me for your birthday. Menakjubkan, banyak teman menyalami selamat ulang tahun gitu. Untukmu gitu ya. Nah, a lot of friends congratulated for your birthday. Nah, a lot of friends itu bisa kita sebut many friends gitu. Kemudian contoh yang kedua, I've got plenty of ideas we can execute. I've got plenty of ideas we can execute. Aku punya banyak ide yang bisa kita eksekusi. Nah, plenty of ideas, karena ini ideas-nya yang bisa dihitung ya.
ada bullet point, ide-ide apa aja gitu, maka kita bisa ganti many ideas. Seperti itu. Jadi, sinonim dari much dan many adalah a lot of, lots of, dan plenty of. And most of the time, kata ini dipakai untuk spoken English atau bahasa Inggris untuk berbicara, bukan writing. Kalau tulisan, cenderung kita pakai much dan many karena lebih formal. Kemudian, perbedaan daripada much dan lot of. Oke, kita udah tahu ya bahwa sebenarnya dua kata ini adalah sinonim gitu. Oke, kata much lebih banyak digunakan dalam kalimat positif dan pertanyaan dan spoken English. Oke, nah kata lot of lebih banyak digunakan dalam kalimat yang positif gitu. Contohnya, we didn't spend much money. Kami tidak menghabiskan banyak uang. We didn't spend much money. Kami tidak menghabiskan banyak uang. Kalimatnya pada contoh ini adalah kalimat negatif, didn't. Kemudian, we spent a lot of money. Nah, kalimatnya positif. Nah, maka much money kita bisa ya ganti menggunakan a lot of money gitu. Kemudian, do you have much time to accompany me to the mall? Do you have much time to accompany me to the mall? Apakah kamu punya banyak waktu untuk menemaniku ke mall? I've got a lot. Oke, aku punya banyak waktu kok, gitu. Nah, I've got a lot adalah kalimat yang positif. Oke, jadi perbedaannya hanya di situ saja. Kemudian, little and few. Nah, ini yang jarang dibahas. Maka kita perlu bahas, oke ya. Kata little dan few, apabila tidak ada awalan maka konotasinya negatif. Konotasi, artinya tidak secara eksplisit diucapkan. Jadi konotasi nadanya negatif. Berarti sedikit dan kurang gitu. Contohnya, Bima is very busy with his job. He has little time for other things. Bima is very busy with his job. He has little time for other things. Nah, little time ini artinya tanpa ya, bukan a little time, tapi little time saja. Itu berarti waktunya benar-benar sedikit dan kurang waktu gitu. Kemudian, as soon as Firman came to the college, he has few friends there. Kita kata, he has a few friends there. Jadi setelah Firman masuk kuliah, dia punya sedikit teman. Nah, sedikitnya ini adalah sedikit banget dan dirasa kurang. Nah, itu konotasinya. Tapi, apabila kita tambahkan a little ataupun a few, konteksnya berbeda gitu. Tapi kita fokus di sini dulu. Kita juga bisa menambahkan ekspresi yang sangat gitu. Very little atau very few, itu boleh. Bima has very little time for other things, dan Firman has very few friends at college. Kemudian, yang ini nih. Jadi ketika kita menyisipkan awalan seperti a little or a few, konotasinya justru contrast. Bukan yang negatif lagi, melainkan yang positif. Sedikit tapi cukup, gitu. Contohnya, do you speak English? Apakah kamu bicara bahasa Inggris? A little, sedikit. Artinya, meskipun bahasa Inggrisnya itu sedikit doang kosakatanya, tapi setidaknya itu komunikatif. Nah, itu yang dimaksud dengan imbuhan di sini. Contoh yang kedua, even though she speaks with a little vocabulary, her words are communicative. Jadi meskipun dia ngomong dengan kosakata yang sedikit, kata-katanya komunikatif kok gitu. Jadi a little vocabulary ini menunjukkan sedikit tapi cukup, ya, konteksnya positif. I enjoy my life here. I have a few friends and we meet quite often. Aku menikmati kehidupanku di sini. Aku punya sedikit teman dan kita bertemu cukup sering. Nah, tadi kan Firman few friends, sedikit dan kurang. Tapi kalau a few friends artinya ini banyak. Sedikit tapi cukup, seperti itu. Dan jangan terkecoh bahwa kalimat di sini meskipun friends-nya ini banyak, di sini bukan menjelaskan friends, tapi a few-nya aja. Jadi a few, imbuhan ini satu pakai dengan few-nya gitu. Nah, itu adalah penjelasan berkenaan dengan quantifier mulai dari much, many, lots of, little, few, a little, a few. Nah, sudah Justin jelaskan. Dan semoga video ini cukup membantu untuk pengembangan bahasa Inggris kalian. So that's the end of the video today. Dan kita akan ketemu lagi di video yang lain. Just feel free, guys. If you have, such a question, just please drop down on the comment box below. And don't forget to share our video to your friends, in order that they can study English with us again. Because we give,
complete video for English learner in Indonesia. So maybe that's all. Thank you so much and see ya again in the upcoming video, guys. See ya, international and sociable people. Bye then. Dadah.